Dari satu finance atau ke finance lain kurang lebih persyaratan kredit itu sama karena memang kita ada badan pengawas dari otoritas jasa keuangan ya Mbak. Jadi tidak ada yang membedakan semestinya satu perusahaan dengan perusahaan lain dan itu mengacu kepada ketentuan pembiayaan atau kredit itu sendiri. Lebih baik mungkin calon nasabah itu mencoba untuk mencari perusahaan pembiayaan mana yang mampu untuk membantu mereka karena memang khusus di jenis kendaraan pick up seperti ini, kebanyakan memang sektornya adalah sektor UMKM dan UMKM itu seringkali masalah administrasinya kurang lengkap. Dan itu kami pun juga bisa membantu untuk mereka dokumen-dokumen apa saja yang sih perlu dilengkapi. Sehingga mereka akan bisa diproses kreditnya dan kalau memang mereka layak, tentunya kami akan support itu dan akan bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan mereka. Oke, jadi surat-surat administratif harus dilengkapi begitu ya, itu sehingga memuluskan begitu ya jalan untuk punya kredit. Nah, sekarang ini saya ada beberapa poin nih Pak Saifullah nih ya yang harus diperhatikan saat kredit mobil untuk usaha. Dari mulai kalau kita based on Suzuki Finance ya, ada mobil jenis mobilnya, kredit, terus kemudian penyedia kredit yang dipercaya. Nah, jangka waktu nih ya, jangka waktu kredit, kemudian uang muka dan besar cicilan, kemudian interior dan eksterior mobil. Ini apa sih yang biasanya harus diperhatikan terhadap poin-poin ini nih Pak, kalau boleh didetailkan Pak Saifullah? Yang pertama-tama kita harus menentukan dulu tujuan kita untuk melakukan pembiayaan kredit itu apa Mbak? Untuk mengambil kredit itu untuk apa? Kalau kita untuk usaha, jenis kendaraan apa yang akan kita cocok dengan usaha kita itu sendiri? Itu paling penting. Dan yang kedua kita akan bisa melihat apakah kita akan membeli mobil baru atau mobil bekas. Yang pada umumnya kalau itu adalah pembeli mobil baru, ya mungkin kebanyakan untuk mobil baru itu mungkin dari segi biaya bunganya lebih rendah dibandingkan dengan mobil bekas itu sendiri. Dan persyaratannya pun juga bisa dibantu oleh sejumlah multi finance Mbak. Nah yang kemudian yang perlu dipahami dan kita sama-sama sadari, semakin lama jangka waktu kredit, tentunya akan semakin besar kita membayar cicilan itu sendiri. Dan semakin sedikit kita membayar uang muka, tentunya maka besaran cicilan itu akan berbanding terbalik menjadi lebih besar. Semakin besar down payment-nya akan semakin kecil cicilannya. Semakin pendek tenornya akan semakin besar untuk pembayaran cicilannya. Mungkin itu yang perlu dilihat Mbak. Oke, penentu pertamanya berarti down payment ya, sehingga kalau seandainya down payment sudah ditentukan baru bisa diturunkan ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi finansial sendiri tuh ada misalnya ada acuan nggak sih misalnya atau saran-saran gitu untuk teman-teman yang mau melakukan bisnis agar mereka juga semangat jalanin bisnisnya dan mereka juga untuk melakukan kreditnya pun juga tidak terlalu berat nih. Mungkin ada gambaran ke sana nggak sih Pak? Mungkin arahan-arahan yang dilakukan untuk teman-teman calon pengambil kredit mobil untuk usaha ini Pak? Biasanya yang kami lakukan pada saat mereka mengajukan kredit kepada kami akan mencoba membantu melakukan assessment, Mbak. Kira-kira sebenarnya DP berapa mereka yang mampu untuk mereka bayar, dibandingkan dengan mereka memperpanjang tenor atau memperbesar cicilan. Sehingga dari segi kelangsungan usaha mereka tetap terjamin, dari segi pembayaran kreditnya pun mereka masih mampu untuk membayarnya selama masa tenor yang diperjanjikan. Jadi jangan sampai mereka menginginkan cicilan sekecil mungkin dengan tenor selama mungkin sehingga pada suatu saat akan menjadi beban mereka karena melihat tenornya terlalu lama. Itu mungkin ya harus jadi pertimbangan dari calon pemohon kredit, Mbak. Nah, ini kan kondisinya memang lagi krisis, lagi pandemi nih Pak Saifullah. Kondisi dari atau membuka nggak sih sebenarnya dari sisi Suzuki Finance untuk melakukan restrukturisasi gitu? Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin lagi agak terkendala gitu ya bisnisnya melakukan restrukturisasi juga nih di tahun ini. Seperti apa nih Pak kalau dari kondisi yang terjadi saat ini? Memang harus kita akui situasi pandemi COVID ini menghantam seluruh sektor ekonomi ya Mbak, dan sektor kehidupan kita ini berubah semua. Dari pola hidup kita pun berubah, pola ekonomi kita pun berubah. Dan kemudian bukan hanya Suzuki Finance sebenarnya, sejumlah industri lembaga keuangan itu pun juga sudah melakukan suatu program restrukturisasi. Dan kami patuh dengan perintah dan himbauan dari Bapak Presiden untuk membantu perekonomian dengan memberikan suatu program restrukturisasi kepada para nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar atau kesulitan akibat pandemi COVID ini terjadi. Karena biar bagaimanapun juga kami membutuhkan nasabah dan nasabah pun juga membutuhkan perusahaan pembiayaan. Yang kami inginkan adalah kesinambungan usaha
baik dari sisi pemohon kreditnya maupun dari sisi kami pemberi kreditnya. Debitur dan kreditur bekerja sama yang baik sehingga roda perekonomian itu kita harapkan akan pulih seperti sedia kala kembali. Karena situasi ini tidak bisa kita hindari sama sekali, Mbak. Oke.